Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hikmah, kelas 12 IPA 3 dari sekolah SMAN 1 Ngrati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri yang ada di kelas 11. Dalam materi ini juga bisa dibilang sulit, bisa juga dibilang gampang atau mudah. Karena pada materi ini kita harus memahami benar-benar materi tersebut. Demikian perkenalan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pada bab ini, kita harus mengetahui materi dasar sudut istimewa sebagai berikut, seperti pada gambar di bawah. Dan di samping tersebut ada gambar segitiga, yang bawah A itu samping, B depan, C miring. Jadi, sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Trigonometri. Pada bab ini terdapat beberapa materi, diantaranya A. Persamaan trigonometri, B. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, C. Identitas trigonometri sudut rangkap, D. Identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Yang A. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Rumus persamaan trigonometri yaitu sin X sama dengan sin alfa, yang artinya X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau bisa juga X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Bisa juga X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K itu adalah bilangan bulat atau bilbul. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Pada jawaban ini terdapat dua cara, yaitu sin X sama dengan setengah yang berada di kuadran 1 yaitu 30 derajat dan kuadran 2 ada di 150 derajat. Cara 1 yaitu X sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Itu mencari K terlebih dahulu, yaitu K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 30 ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Itu artinya masuk. K sama dengan 1, yang artinya X sama dengan 30 ditambah 360 sama dengan 390 derajat, yang artinya itu tidak masuk. Atau cara 2, X sama dengan 180 dikurangi 30 ditambah K dikali 360. X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Mencari K yaitu K sama dengan 0, X sama dengan 150 ditambah 0 sama dengan 150 derajat atau masuk. K sama dengan 1, X sama dengan 150 ditambah 360 sama dengan 510 atau tidak masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat.
Yang B. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Rumus persamaan dan selisih dua sudut seperti gambar di bawah. 1 sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Yang kedua, sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. 3. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. 4. Cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. 5. Tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Yang keenam, tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Contoh soal, tentukan nilai trigonometri berikut menggunakan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang A, cos 75 derajat. Jawabannya, cos 45 derajat ditambah 30 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurangi setengah akar 2 dikali setengah sama dengan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Yang B, sin 150 derajat. Yang jawabannya sin 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah dikali setengah akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 dikali akar 3 ditambah 1 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah akar 2. C. Identitas trigonometri sudut rangkap. 1. Identitas sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut rangkap. Seperti gambar di bawah. Yang nomor 1, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Itu identitas sinus sudut rangkap. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, yaitu identitas kosinus sudut rangkap. Yang ketiga, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa, yaitu identitas tangen sudut rangkap. 2. Identitas trigonometri pertengahan yang dibagi menjadi 3. A. Identitas sinus sudut pertengahan. Sin setengah alfa sama dengan kurang lebih akar 1 per cos alfa per 2. Yang B. Identitas kosinus sudut pertengahan. Cos setengah alfa sama dengan kurang lebih akar 1 ditambah cos alfa per 2. C. Identitas tangen sudut pertengahan. Tan setengah alfa sama dengan kurang lebih akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Contoh soal, diketahui sin alfa sama dengan 1/5 akar 13. Yang alfa itu sudut lancip. Nilai cos 2 alfa yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 1/5 akar 13 kuadrat sama dengan 1 min 26 per 25 sama dengan min 1 per 25. Contoh yang kedua, tentukan nilai trigonometri berikut. 4 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. Jawabannya, oleh karena sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x diperoleh 4 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat, yaitu 2 dikali 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. 2 dikali sin atau 2 dikali 15 derajat sama dengan 2 dikali sin
30 derajat. 2 dikali setengah sama dengan 1. D. Identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Sebelumnya, Anda harus belajar identitas trigonometri perkalian sinus dan kosinus terlebih dahulu. 1. Identitas perkalian sinus dan kosinus. Yang A. Identitas perkalian sinus dan kosinus dengan rumus sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Cos alfa dikali sin beta sama dengan 1/2 sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. B. Identitas perkalian kosinus, kosinus, dan sinus, sinus. Dengan rumus cos alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Sin alfa dikali sin beta sama dengan min 1/2 cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Yang C. Identitas perkalian tangen. Dengan rumus tan alfa dikali tan beta sama dengan min cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. 2. Identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. A. Identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus dengan rumus sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Sin alfa dikurangi sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurangi beta. B. Identitas penjumlahan atau selisih kosinus. Dengan rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurangi beta. Cos alfa dikurangi cos beta sama dengan min 2 sin 1/2 alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurangi beta. Yang C. Identitas penjumlahan atau sinus tangen. Dengan rumus tan alfa ditambah tan beta sama dengan 2 sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Yang kedua, tan alfa dikurangi tan beta sama dengan 2 sin alfa dikurangi beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta. Contoh soal, nyatakan bentuk perkalian trigonometri berikut ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih trigonometri atau sebaliknya. 6 sin 2a dikali cos a sama dengan 6 dikali setengah sin 2 alfa ditambah alfa ditambah sin 2 alfa min alfa sama dengan 3 sin 3 alfa ditambah sin alfa sama dengan 3 sin 3 alfa ditambah 3 sin alfa. Jadi bentuk perkalian 6 sin 2 alfa dikali cos alfa dapat diubah ke dalam bentuk penjumlahan 3 sin 3 alfa ditambah 3 sin alfa. Kesimpulan, jadi ketika mempelajari bab trigonometri, Anda harus mengetahui sudut istimewa terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada bab ini terdapat 4 materi yang harus dipelajari. Ilmu trigonometri mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut di dalam sebuah segitiga. Dan dalam trigonometri juga mempelajari yang namanya kuadran, yaitu pembagian sudut 360 derajat menjadi 4 bagian yang terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.